hijau? Emang ada ya warna darah hijau? Hijau itu lebih buruk daripada merah. Saya jadi bingung. Coba saya cek semua warna darah di jarimu. Astaga, ini aneh banget. Kenapa aku punya warna darah yang berbeda di setiap jari? Ya ampun Ren, berarti lo bisa masuk kelas golongan emas, kasta tinggi. Gue jadi iri deh. Gimana caranya? Ya itu, scan aja jari lo yang warna darahnya emas. Iya, benar juga. Hei Ren, lo ngapain di kelas emas? Ini kan kelas khusus gue, orang berkasta tinggi. Aku punya semua warna darah. Dasar aneh, lo harus segera disingkirin. Ren, karena kamu sudah masuk kelas golongan emas, kamu akan dapat fasilitas supir antar jemput ya dari sekolah. Wah, makasih Bu. Ih, gak boleh, itu kan fasilitas khusus gue. Pasti warna darah lo palsu kan Ren? Cuma gue satu-satunya orang yang berkasta tinggi. Ngaku nggak lo? Aku nggak tahu, mungkin aku lagi beruntung. Gue bakal laporin kalau lo udah nyurangin sistem. Lo bakal disingkirin. Mah, aku pulang. Tadi di sekolah jariku dicek, dan ternyata semua jariku punya warna darah yang berbeda. Hah? Kok bisa warna darahmu beda-beda gitu? Kayaknya nggak mungkin deh, pasti ada yang salah. Apa jangan-jangan aku alien? Enggak, udah kita buang aja jarimu yang lain, sisain yang warna emas. Ih, mama stres ya. Tapi kalau sampai sistemmu error, kamu dalam bahaya, Ren. Permisi, mau beli makanan yang paling enak dong di sini. Untuk makanan yang paling enak di sini harganya paling mahal dan cuma bisa dibeli oleh orang yang punya warna darah emas. Ya, aku punya warna darah emas kok. Oke, silahkan. Hei, kamu orang yang memiliki warna darah yang berbeda di setiap jari kan? Kenapa ya? Saya harus mengeceknya untuk memastikan kamu tidak mencurangi sistem. Boleh, cek aja. Sini tanganmu. Apa? Ini nggak mungkin. Apa hasilnya? Semua warna darahmu tercampur dan kamu memiliki darah berlian. Dia harus disingkirkan. Ah, tanganku kena pisau. Ya ampun, Nak. Kok bisa sih? Loh, kok warna darahmu merah? Ya iya, Mah. Kita harus tutupin lukanya. Mama akan palsuin warna darahmu jadi biru. Tapi nanti kalau ketahuan bisa bahaya, Mah. Gak bakal ketahuan kok. Nanti kalau disuruh scan, kasih jarimu yang telunjuk ya. Oke, Mah. Ma, aku berangkat ke sekolah dulu ya. Oke, hati-hati di jalan, Nak. Halo, Ren. Warna darahmu apa? Ya, biru lah. Oh, bagus deh. Gue juga biru kok. Kalau biru itu artinya berkasta sedang. Kalau emas artinya berkasta tinggi dan memiliki kekuatan super. Kalau merah apa? Merah itu kasta rendah, nggak punya kekuatan apa-apa. Pagi, Bu. Pagi, Ren. Selamat datang di kelas warna darah biru. Silahkan scan jarimu untuk absen ya. Waduh, aku lupa. Tadi Mama malsuin warna darah aku di jari telunjuk atau jari tengah ya. Ren? Ah, iya Bu. Oke, warna darahmu biru ya. Wina kemana ya? Wina udah meninggoy, Ren. Dia disingkirkan karena warna darahnya merah. Itu siapa? Itu Caca. Dia satu-satunya yang punya warna darah emas. Wih, tapi kok kelihatannya biasa aja orangnya. Lo ngomongin gue ya? Mau gue sihir jadi kodok? Jangan dong, galak amat. Guys, sekolah kita kedatangan pengawas loh hari ini. Pengawas apa? Pengawas ulangan? Bukan, itu pengawas untuk mastiin kalau di sekolah ini udah gak ada orang yang berwarna darah merah. Gue curiga sama si Ren. Dia masa cuma berani kasih jari telunjuk dia? Iya, kita harus suruh bu guru buat cek jari dia yang lainnya. Semuanya pergi ke lab ya. Hari ini kita akan mendonasikan darah. Hah? Donasi darah? Kemarin kan udah diinfoin, Ren, lo gak denger? Maaf Pak, saya gak bisa ikut donasi. Pak, saya curiga warna darah dia bukan biru. Ren, sini jarimu yang lain biar saya ambil darahnya. Gak mau, cepat sini. Au, sekarang tunjukkan warna darahmu. Hijau? Hah? Pilih jagung pintar atau jagung kekuatan? Jagung pintar aja deh biar dapat banyak teman di sekolah. Ma, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ren, udah kamu berhenti sekolah aja. Buang-buang uang doang tau nggak? Kamu kan tetap bodoh. Aku tetap pengen sekolah, Mama nggak akan bayar uang sekolahmu. Itu si bodoh udah dateng. Iya, dia tuh bukan cuma bodoh aja, tapi jelek banget, buruk rupa gitu mukanya. Kalian kenapa sih? Ranking terakhir di sekolah ini nggak usah nyaut deh. Langsung di ulti. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita ada ulangan biologi ya. Hah? Ulangan mendadak, Bu? Iya, apa perlu ibu kasih waktu kalian buat belajar? Gak usah Bu, palingan yang dapat nilai jelek si Ren, dia kan bodoh. Apaan sih? Aku udah belajar kok. Belajar nggak belajar, kamu tetap nggak punya otak cuy. Sudah, jangan bully teman kalian.
Oke anak-anak, waktu sisa 2 menit ya. Bagi yang sudah selesai bisa kumpulkan ulangannya ke depan. Ibu, saya sudah selesai. Merem mata doang udah beres. Gampang ini mah. Gue pasti dapat cepet. Secara gue kan pinter, gak kayak Siren, dodol. Iya, Siren kayaknya pas lagi pembagian otak kelupaan dikasih deh. Makanya pas lahir gak punya otak dia. Terus aja bully aku. Kita lihat aja siapa yang nilainya paling tinggi. Widih, bacot si dodol. Ren, ada kabar baik. Nilaimu tertinggi di kelas ini. Wah, gak nyangka aku. Bagus Ren, kamu ada peningkatan. Terus belajar ya. Iya, Bu. Bu, Siren nyontek. Tadi dia buka HP pas ulangan. Apa benar Ren kamu nyontek? Enggak, Bu. Dia fitnah. Hei dodol, gimana kalau kita lomba ulangan mat? Yang kalah harus keluar dari sekolah ini. Oke, siapa takut? Sok berani banget si culun itu. Udah jelas dia pasti kalah. Si Cherry kan juara 1 bertahan di sekolah kita. Baik, Cherry, Ren, ini soal ulangan kalian. Ibu kasih waktu kalian 50 menit ya. Selamat mengerjakan. Oke bu. Hei dodol, inget ya perjanjian kita. Siap-siap lo keluar dari sekolah ini. Kita lihat aja nanti. Ini pertama kalinya aku keluar rumah. Loh, sistemnya berubah sejak aku keluar rumah. Apa aku udah jadi zombie? Hei, jangan bergerak. Aku dibawa kemana? Kamu sekarang ada di rumah sakit, nak. Ada virus yang baru muncul. Jadi kami harus melindungi semua orang dari virus itu. Apa virus itu sama seperti yang sebelum-sebelumnya? Merubah manusia jadi zombie? Kamu ngomong apa sih, nak? Gak ada virus-virus itu sebelumnya. Orang virus itu aja baru muncul hari ini. Nak, kamu punya keluarga tidak? Nggak punya. Apa nama panggilanmu? Ren. Baik, Ren. Kamu boleh tinggal di sini dulu ya untuk sementara waktu. Mulai besok kamu bisa mulai bersekolah di Tadika Mesra. Ini ya sekolahannya. Hei, anak baru ya? Kok lo ke sekolah pakai sendal sih? Emangnya biasanya pakai apa? Ih, tuh orang gak pernah ke sekolah kali ya? Selamat pagi anak-anak. Kalian pasti sudah dengar berita kalau ada virus yang baru muncul hari ini. Jadi kita akan melakukan social distancing ya. Baik bu, serem banget. Kenapa orang-orang baru tahu soal virus itu ya? Guys, kalian tahu nggak sih soal ribuan orang jadi zombie dan banyak korban yang meninggal? Apaan sih, orang virusnya aja baru muncul? Gak usah sok-sokan jadi peramal deh. Dasar sok tahu. Bukan gitu sih. Jangan-jangan si anak baru ini zombinya guys. Apa jangan-jangan selama ini mama bohongin aku? Tapi ada apa ya sebenarnya? Ren, ada pengumuman, cepat ke aula sekarang. Perhatian, ada 1 orang yang terinfeksi virus zombie di kota ini. Semua siswa dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Astaga, serem banget weh. Gue mau pulang dan mengurung diri di kamar. Ren, lo katanya nggak punya rumah ya? Lo boleh kok ikut ke rumah gue dulu. Oke. Rumah kamu masih jauh ya? 7 menit lagi sampai kok. Oke. Ren, lihat deh itu. Ada zombie. Mama? Akhirnya aku dapat jatah dengar. Udah 7 tahun aku nggak bisa dengar. Tapi aku mau pura-pura tuli. Aku mau tahu orang-orang selama ini ngomongin apa tentang aku. Nak, kamu dapat jatah denger gak? Mama ngomong apa? Aku nggak bisa dengar. Bagus deh kalau gitu. Jadi kamu nggak bisa denger kalau mama lagi teleponan mesra sama Om Randy, selingkuhan mama yang ganteng. Aku nggak salah denger. Mama tega banget sama papa. Itu kan si Tuli. Pasti dia gak dapet jatah denger lagi. Iya, dan dia gak bakal tahu kalau sebenarnya gue yang udah robek-robek seragam dia. Biar dia jadi kayak gembel. Lala, aku kira selama ini kamu beneran jadi sahabat aku. Ternyata kamu palsu. Gue punya ide, gimana kalau kita tusuk ban motornya Lala, biar tahu rasa dia. Ide bagus tuh, gue setuju banget. Hati-hati itu ada Siren, dia denger nggak ya? Tenang aja, dia tuli, nggak bakal bisa ngadu. Aku harus kasih tahu Lala, walaupun dia jahat sama aku nggak boleh jahat sama dia. La, Siska mau bocorin ban motor kamu hati-hati ya. Kenapa kamu masih mau nolongin aku, Ren? Padahal aku jahat sama kamu. Apa ini maksudnya? Kamu bisa mengatur jumlah followers setiap orang, Ren. Wah, asik dong. Aku bisa bikin orang jadi populer. Pagi mama lagi ngapain? Lagi pusing nak, mama pengen jualan kue, tapi followers mama dikit, pasti nggak ada yang beli. Mama tenang aja ya. Wah, tiba-tiba banyak yang follow mama, tapi kok bapak-bapak semua ya? Waduh. Hai teman-teman. Idih, enak aja lo manggil gue teman. Followers gue tuh 100.000. Gue ogah temenan sama orang biasa kayak lo, Ren. Sombong banget kamu. Loh, kok followers gue turun banyak sih? Aduh, gagal jadi Cinderella dong gue.
Tania, cita-cita kamu apa? Aku pengen punya banyak followers, Ren, biar bisa punya banyak teman dan saling mendukung. Tapi kayaknya nggak mungkin deh, soalnya kata mamaku aja mukaku burik kayak monyet. Jangan sedih ya, aku bisa bantu kamu kok. Ren, banyak banget yang follow aku. Semangat ya, semua manusia cakep kok, nggak ada yang jelek. Makasih, Ren, aku jadi percaya diri dan punya banyak teman sekarang. Minuman ini rasanya tawar. Berarti kamu jodoh aku, pangeran. Bukan, lo jodoh gue pangeran. Ciri jodoh gue kehilangan indera pengecap. Lia, bukannya tadi pagi kamu bilang jodohmu cuma bisa ngerasain pahit? Kamu bohong kan? Apaan sih? Gue nggak pernah bilang gitu ya. Jangan fitnah deh. Anak-anak, ayo cepat masuk ke kelas, jam pelajaran sudah mau dimulai. Gimana ya cara buktiin kalau Lia itu bohong? Guys, tahu nggak? Gue pacaran sama pangeran. Wah, calon putri Lia. Lia, jodohmu kan lidahnya pahit. Udah deh, Ren, mendingan lo ngaca. Lo itu culun, gak kayak Lia. Nggak usah ngaku-ngaku. Pengen banget jadi Lia. Guys, tapi tadi pagi Lia bilang... Bodo amat, bodo amat. Hai, aku mau buktiin siapa jodohku yang asli. Kalian bisa kan makan makananku ini? Apa? Iya, aku mau kok. Ih, pangeran, kamu nggak percaya aku jodohmu. Aku harus pastiin jodoh aku yang asli. Aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Tapi emangnya ciri jodoh kamu bisa rasain apa, pangeran? Ih, kok kamu nanya gitu sih? Mau curang ya? Jodoh aku cuma bisa ngerasain manis. Ya udah, kalian makan aja ya. Oke, aku makan. Gimana rasanya? Pangeran, makanannya manis banget. Tuh kan, gak salah lagi aku jodohmu. Makanannya rasanya asin banget. Tuh kan, gue bilang apa? Dia itu penipu. Dia bukan jodohnya pangeran. Gak mungkin. Ren, kamu jodoh aku yang asli. Hah? Apa? Tapi pangeran... Diam kamu, pembohong. Aku sengaja bilang jodohku bisa ngerasain manis, biar tahu siapa yang bohong. Sebenarnya jodohku cuma bisa ngerasain asin. Enggak, pangeran. Jadi sekarang kamu pacar aku ya? Iya, pangeran. Pangeran, aku mau jujur. Sebenarnya tadi aku rasain makanan itu asin. Aku bercanda tadi. Lia, kamu bohong mulu sih. Dasar lo, Lia, udah nipu kita semua. Enggak, guys. Gue calon putri beneran. Calon putri mimpi. Dasar penipu, Lia. Es krim immortal atau es krim pintar? Kalau kamu makan es krim immortal, kamu nggak bisa mati, Ren. Jadi nyawaku immortal, mah. Iya, nak. Hei, serahkan HP-mu atau kamu akan saya bunuh. Coba aja bunuh aku. Loh, kok kamu nggak kenapa-napa? Jangan-jangan kamu setan. Didi, itu si anak haram, pemalas. Maksud kalian apa? Iya, adek tiri lo bilang lo itu pemalas di rumah. Dan orang tua lo benci banget sama lo. Dia ngarang. Halo kakakku yang baik. Ini aku bawain makanan buat kakak, dimakan ya. Tumben kamu baik sama aku. Merasa bersalah ya abis fitnah aku. Apa sih kak? Aku gak fitnah kakak kok. Orang aku sayang banget sama kakak. Gimana kak? Enak gak makanannya? Abisin aja ya. Enak kok. Bentar lagi kakak bakal mati. Makanan itu udah aku taruh racun. Panik gak? Panik? Aku gak bakal mati. Orang nyawaku immortal. Hah? Gak mungkin. Kakak pasti pakai ilmu hitam. Kakak pengabdi setan ya? Ngaku aja. Guys, jangan deket-deket Ren. Dia pengabdi setan. Ngaco. Berita dari mana sih itu? Halah, udah gak usah ngeles lagi. Adik lo sendiri yang bilang lo itu pengabdi setan. Adik? Dia gak tahu apa-apa orang aku immortal karena makan es krim. Alasannya gak masuk akal banget guys. Dia pasti takut adiknya ngebongkar rahasianya. Tadi pagi gue ngeliat dia ditusuk pakai pisau sama perampok. Tapi dia gak kenapa-napa. Udah jelas dia pengabdi setan. Itu gak bener. Illuminati. Ada apa ini ribut-ribut? Pak, mereka nuduh aku pakai ilmu hitam. Ren harus diusir dari sekolah ini pak. Dia bisa merusak nama baik sekolah. Enggak, Pak. Itu nggak bener. Udah gini aja, ini ada ramuan pemusnah ilmu hitam. Orang yang menggunakan ilmu hitam akan mati jika meminum ramuan ini. Minum tuh kak. Hah? Masa aku minum ramuan ini, Pak? Ih, lo takut ya? Dasar pengabdi setan. Aku nggak takut kok. Sudah cepat minum. Es krim yang tadi aku makan kan bukan ilmu hitam. Jadi harusnya aman kan minum ini. Bertukar wajah atau bertukar nasib? Kalau bertukar wajah itu apa? Wajahmu akan tertukar dengan siapapun yang kamu temui, Ren. Boleh sih. Aduh, kalau gitu aku mau ketemu yang cakep aja hari ini. Nak, kamu udah makan belum? Udah kok, Mah. Waduh, muka kita ketuker, Mah. Yeay, Mama jadi muda lagi ya. Aduh, mukaku jadi tua deh. Dek, kamu mau diantar ke kampus? Jangan deket-deket, Pak Supir. Yah kan? Wah, muka kita ketukar. Akhirnya nasib saya berubah. Cu, nenek jual apel. Apakah cucu mau beli?
Aduh, Nek, muka saya jadi peot. Waduh, Cu, muka kita tertukar. Tapi tenang, Cu. Setelah kamu makan apel ini, wajahmu akan kembali semula. Apa iya, Nek? Ya udah deh, aku coba makan. Makan yang banyak, Cu. Akhirnya muka saya menjadi muda, Cu. Ah, mukaku. Asik, aku bisa tahu rahasia besar semua orang. Halo, Pak. Papa mau kemana? Mau keluar kota beberapa hari, nak. Ada kerjaan. What? Jadi selama ini Papa itu gay? Ah, kamu mah anak dajjal. Berani-beraninya ngingin apa-apa. Papa jadi malu. Mah, aku pergi sama teman-teman dulu ya. Jangan pulang malam-malam ya, nak. Menukar anak kandung dengan anak tetangga saat bayi. Berarti aku ini anak tetangga. Kamu tahu dari mana, nak? Jadi ibu kandung aku itu Tante Lollipop. Mama nukar kamu, soalnya mama nggak mau punya anak cowok dulu. Itu kan Pak Deden, guru paling cool. Kira-kira rahasia besar dia apa ya? Ren, kok kamu gak masuk ke kelas? Udah mau bel loh. Iya Pak, bentar lagi. Mengompol saat mengajar. Ih, Besti, pulang bareng yuk. aku dijemput sih Den. Oke deh, Ren. Astaga Den, kamu pakai pakaian dalam ibumu. Jangan keras-keras, aku jadi malu. Ah, tolong! Yang akan diadopsi hari ini, adik pasti seneng banget kalau bisa punya keluarga. Kak, kita bakal diadopsi. Akhirnya kita bisa keluar dari panti asuhan ini. Iya dek, semoga hidup kamu bahagia ya sama keluarga baru. Sonia, kamu sudah dijemput. Kamu beruntung sekali diadopsi oleh keluarga kaya. Kak, ayo kita pergi. Kakak nggak ikut dek. Hah? Tapi... Sonia sayang, kami orang tua barumu. Sonia, ayo pulang sama papa dan mama. Selamat tinggal adik, semoga suatu hari kita bisa ketemu lagi. Ren sudah bekerja sebagai penjual roti di pinggir jalan. Dibeli rotinya. Saya mau beli roti. Sonia, kamu Sonia kan adikku? Kakak kangen banget sama kamu. Akhirnya kita bisa ketemu lagi. Sonia, lo kenal sama si tukang penjual roti itu? Lo adik dari penjual roti. Apaan sih? Dia tuh cuma ngaku-ngaku. Gue nggak kenal sama penjual roti itu. Gue kan anak orang kaya. Mana mungkin punya kakak kayak dia. Kucing oren atau kucing hitam? Aku kan suka kucing oren karena lucu. Itu kenapa kucing orennya mukanya galak banget sih? Aduh, hujan gede. Gimana bisa jalan kaki nih kalau kayak gini? Tenang aja, hujannya bakal berhenti sekarang. Mana bisa sih? Hujannya berhenti beneran. Sakti nih kucing oren. Ren, lo ngapain ke sekolah bawa kucing oren itu? Mana mukanya culun lagi? Dasar kurang ajar. Ku buat botak ya kau. Lah, Lala, rambutmu kok terbang? Ah, tolong, ada siluman kucing pencabut rambut. Ya, aku lupa bawa bekal, cuma bawa nasi putih. Kesian, cuma makan nasi putih. Tenang aja, kan ada aku. Cepat tutup matamu, Ren. Kekuatan. Buka matamu. Loh, nasiku berubah jadi nasi goreng. Itu namanya nasi goreng spesial. Miau. Jago juga si kucing culun itu. Masih berani ya kamu? Cepat klarifikasi. Iya, kucing ganteng. Matamu ganteng, aku kan cewek. Ma, ayo kita pergi ke rumah paman. Astaga, kok ada petir di rumah kita? Sorry ma, aku ketekan tombol petir. Guys, kekuatan kalian apa? Gue bisa berlari sangat cepat. Gue bakal jadi atlet lari, saingannya Cita. Kalau gue bisa makan tapi nggak gendut-gendut. Itu mah emang perut lo aja, perut karung. Iri bilang bos. Iya sih, gue yang napas doang gendut. Rugi dong. Kekuatan lo apa, Ren? Kekuatan petir. Bercanda ya? Lo pikir lo itu dewa apa? Dewa petir. Wah, menyala abangku. Menyala. Yay, seneng banget kalau camping ke hutan-hutan gini. Iya, dingin banget lagi, jadi lapar. Gue mau panggang ikan Ya, gue lupa bawa korek api. Kita nggak bisa masak deh. Tenang aja, aku bakal sambar kayu itu menjadi api. Apinya nyala. Nyala sih nyala. Gue ikutan jadi kriuk. Astaga, petirnya salah sasaran. Rugi dong. Berteman dengan setan atau malaikat? Kalau berteman dengan setan jadi sesat dong. Udah, pilih setan aja kayak gue, jadi setanik, biar gampang ngelakuin semua hal. Gak mau. Aduh, lapar banget. Makan Jangan makan makanan itu, ada racun kalajengking di dalamnya. Masa sih? Mana mungkin. Tolong, tolong. Mama kenapa teriak-teriak? Adikmu kejang-kejang, nak, abis makan makanan di meja itu. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang. Dokter, gimana keadaan adik saya? Adikmu keracunan racun kalajengking. Untung saja langsung dibawa ke sini. Kalau enggak dia bisa meninggal.
Akhirnya sampai juga di rumah. Ren, kunci pagar dan jendela rumahmu. Akan ada maling nanti malam. Apa? Ya udah deh, aku ikutin aja. Ren, tetangga kita rumahnya kemalingan semalam. Untung saja jendela rumah kita dikunci semalam. Untung aja aku punya teman seorang malaikat penjaga. Tapi ingat Ren, kamu harus selalu berbuat baik untuk menjadi temanku. Kalau tidak, aku akan pergi meninggalkanmu. Hah? Aku harus bikin 4 orang tersenyum. Buat apa? Nak, kalau kamu berhasil membuat 4 orang tersenyum, kamu akan mendapat hadiah 100 triliun dan harta berlimpah. Aku bisa jadi orang kaya dong, Ma. Iya, Ren, kamu harus berhasil menangin tantangan itu. Biar keluarga kita nggak dihina lagi sama orang-orang. Mama udah capek banget hidup susah. Iya, Ma, ini kesempatan besar buat aku. Bagus, Nak. Hai Ren, tumben banget lo datang pagi ke sekolah. Biasanya telat. Iya, Miswe. Aku kangen banget sama kamu. Bisa aja bestie gue yang satu ini. Selanjutnya siapa ya? Kakak, tapi kan aku nggak deket sama kakak sejak kecil. Aduh, gimana nih lupa pakai dasi? Bisa kena hukuman deh gue. Kakak bisa pakai dasi aku kok. Hah, kamu serius, Dek? Iya, aku rela kok dihukum demi kakak. Wah, tumben ada angin apa nih? Loh, Ren, kamu kok nggak pakai dasi? Kamu nggak baca jadwal ya hari ini ada upacara bendera? Saya lupa, Pak. Kamu bener-bener gak disiplin. Waduh, bikin Pak Guru senyum. Gimana caranya Pak Guru aja lagi marah kayak gini sama aku? Pak, saya janji bakal disiplin dan pakai dasi setiap hari. Bagus kalau kamu sudah mengakui kesalahanmu. Yeay, bentar lagi aku jadi orang kaya. Hello, lo bilang apa barusan? Iya, aku ikut tantangan bikin orang tersenyum. Gue dikit lagi berhasil selesaiin tantangan itu. Loh, aku kira aku doang yang ikut tantangan itu. Lo udah pasti kalah dari gue. Siapa bilang aku sisa 1 orang lagi kok? Gue juga. Udahlah, lo udah miskin ya miskin aja. Gak usah ngarep nih jadi orang kaya. Aduh, lama banget loadingnya yang terakhir ini. Nak, siapa orang terakhir itu? Kamu harus menangin tantangan itu ya. Kakek, mah. Kalau gitu kita sekarang harus cepat-cepat ke rumah kakek. Iya, mah. Kita udah sampai nih di rumah kakek. Hah? Itu kuburan siapa, mah? Tanda lahirmu sudah muncul belum, nak? Mahkota, mah. Mahkota? Itu berarti kamu terlahir sebagai jodohnya pangeran. Apa? Tapi aku kan cuma orang biasa, mana mungkin bisa berjodoh sama pangeran. Kamu harus pergi ke istana sekarang. Pasti pangeran sedang mencari jodoh yang memiliki tanda lahir yang sama dengan punya dia. Oke, mah. Hey, lo siapa ya? Aku mau ketemu pangeran, aku punya tanda lahir mahkota. Jangan ngaku-ngaku deh lo. Gue jodohnya pangeran dan kita udah tunangan. Jadi mendingan lo pergi deh dari sini. Apa? Udah, cepetan pergi. Siska, biarkan dia masuk. Pangeran? Kenapa kamu bisa punya tanda lahir mahkota juga? Aku nggak tahu, tapi tanda lahir ini asli. Ini Siska dan kita baru aja bertunangan. Dia punya tanda lahir mahkota. Gue Siska, anak raja kerajaan seberang. Lo siapa sih cewek nggak jelas tiba-tiba datang? Mau cari perhatian ya sama pangeran? Sadar diri, lo tuh bukan siapa-siapa. Siska, cukup. Kamu nggak boleh kasar begitu. Aku jadi bingung. Pasti salah satu dari kalian telah memalsukan tanda lahirnya. Pangeran, kamu harus percaya sama aku. Aku kan anak raja. Pasti cewek nggak jelas ini yang udah malsuin tanda lahirnya. Lebih baik orang ini dihukum mati aja. Gak bisa gitu dong. Kita harus buktiin siapa yang punya tanda lahir asli. Betul, kita harus buktiin siapa jodoh aku yang asli. Karena aku nggak boleh sampai salah pilih jodoh. Hah? Apaan sih? Gak perlu pangeran, udah usir aja dia. Kenapa? Kamu takut? Ya enggak lah, siapa juga yang takut? Gue kan anak raja kerajaan seberang. Gak level bersaing sama cewek biasa kayak lo. Heh, lo mendingan buruan pergi deh dari sini. Udahlah, gak perlu pakai bukti-buktiin segala. Kalau kamu beneran jodohnya pangeran, gak perlu takut kayak gini kan? Wah, berani ya lo nantangin gue kayak gini. Kalau gue laporin lo ke ayah gue, kelar hidup lo. Sekarang usap tanda lahir kalian dengan kapas ini. Yang luntur berarti palsu dan akan dihukum. Udah cepetan, udah gak sabar gue ngeliat dia dihukum mati. Aku yakin aku jodoh pangeran yang asli. Ini kan foto keluarga aku. Kenapa banyak tusukannya gini? Kakak lagi ngapain? Mampus aku. Sini coba aku lihat. Ih, kakak kenapa sih kepo banget buka-buka tas aku? Kamu masuk ke keluarga ini karena punya niat tersembunyi kan? Loh, orang mama yang adopsi aku, bukan aku yang minta. Aku bakal kasih tahu mama soal foto ini. Jangan. Mah, aku nemu foto ini di tas anak yang mama adopsi itu. Dia benar-benar mencurigakan. Kita harus usir dia. Cukup ya, Ren. Jangan fitnah adik. Kamu mau mama usir dari rumah?
Halo tante, aku mau ajak Ren jalan. Iya mah, aku pergi dulu ya. Oke deh, jangan pulang malam-malam ya. Dadah kakakku. Ren, orang yang tadi itu siapa? Mamaku baru adopsi adik dari panti asuhan. Hah? Adik? Dia kan udah umur 40 tahun, Ren. Seriusan, kamu ada bukti gak? Ini foto dia pas umur 10 tahun, pas tahun 1983. Oke, sekarang aku udah ada bukti. Aku harus cepat kasih tahu mama yang sebenarnya. Kakak, tolongin kita, Kak. Sela, ibu panti kemana? Ibu Panti tiba-tiba nggak sadarkan diri dan wajahnya membiru, Kak. Apa? Dia di mana sekarang? Ada di dalam panti, Kak. Permisi semuanya. Kak, tolong, aku takut. Ibu panti kenapa, Kak? Dia berdarah. Tenang ya semuanya, kakak bakal bantuin. Ren, kamu yakin mau nolongin ibu panti? Iyalah, di sini kan anak kecil semua. Siapa lagi yang bisa nolongin? Ren, mumpung kita masuk ke sini, kita harus cari akte lahir adikmu, biar mamamu makin percaya. Kamu benar juga. Kakak butuh ini ya? Nih, udah aku bantu carikan. Loh, kamu tahu dari mana kakak butuh akte lahir Siska? Itu tadi aku disuruh sama neneknya Siska. Neneknya Siska, yang mana ya? Kamu harus cepat pulang dan jaga mamamu sebelum semuanya terlambat. Makasih, Nek. Ren, perasaanku nggak enak. Gak apa-apa, tenang aja. Aku udah banyak bukti sekarang. Ma, aku pulang. Aku cuma punya 15 diamond. Kalau gitu aku harus berhemat dong. Pergi ke sekolah jalan kaki atau naik mobil. Jalan kaki aja deh biar lebih hemat. Itu kan si Ren, dia tuh miskin. Ke sekolah aja jalan kaki. Yah, Jalan kaki kan sehat. bilang aja lo nggak punya diamond kan, pasti nol. Makan ayam goreng atau bubur polos? Bubur polos aja deh, lebih murah. Idih, cuma sanggup makan bubur polos. Lihat dong makanan gue, ayam goreng enak. Bubur polos juga enak kok. Ya enak lah buat mulut murahan kayak lo. Uy, Ren, mau ikut nonton bioskop gak? Murah kok, cuma 5 diamond. Enggak dulu deh. Ya udah, nggak usah temenan sama kita-kita lagi. Lo itu terlalu miskin. Memalukan. Kak, tolongin aku belum makan 7 hari. Lambungku sudah bergetar. Astaga, kasihan banget kakak beliin kamu makanan ya. Beneran, Kak? Hah, mahal banget. Diamondku habis dong. Tapi nggak apa-apa deh, yang penting dia bisa makan. Makasih, Kak. Loh, aku nggak salah lihat ini. Aku dapat mengetahui setiap orang itu jujur atau bohong. Ma, nenek kemana? Kok udah 5 hari nggak kelihatan? Nenek sedang menginap di rumah sepupumu. Oh, kok mama bohongin aku sih? Ma, kenapa baju nenek dikeluarin semua? Mau dibawa kemana? Ini mau mama jual-jualin, Ren. Lumayan kan, dapat duit. Tapi kan ini semua baju kesukaan nenek. Mama udah izin sama nenek. Udah dong, tenang aja. Kenapa mama bohongin aku terus? Sebenarnya nenek di mana? Ma, aku mau ke rumah sepupu samperin nenek. Jangan, nak. Nggak usah cari nenek lagi. Kenapa? Aku kangen banget sama nenek, Ma. Nenek benci sama kamu. Dia nggak mau lihat kamu lagi. Gak mungkin, nenek kan orang yang paling sayang sama aku. Aku harus ke rumah papa dan tanya di mana nenek. Pa, nenek di mana? Ren, maafin papa. Papa baru bisa cerita sekarang ke kamu. Sebenarnya papa menceraikan mamamu karena dia telah mendorong nenek jatuh dari tangga hingga meninggal. Nenek. Teman buka puasa, aku bisa lihat setiap orang buka puasa sama siapa. Udah pasti gue buka puasa bareng keluarga gue lah. Aku pasti buka puasa sendirian lagi. Cia, sedih amat hidup lo. Kita bisa buka puasa bareng gak? Gak bisa lah, gue cuma mau buka puasa bareng keluarga dan teman deket gue doang. Ren, liatin dong gue buka puasa sama siapa? Sama adikmu. Hah, adik gue kan dinyatakan meninggal hanyut di sungai. Tapi emang sih mayatnya belum ditemukan. Merinding gue. Jangan-jangan dia masih hidup. Amin, semoga adik gue beneran masih hidup. Pengen banget buka bersama nenek dan kakek, tapi mereka di kampung, sedangkan gue di Jakarta. Hari ini kamu bakal buka bareng mereka kok. Mana mungkin mereka ke Jakarta? Halo? Apa? Nenek sama kakek lagi di perjalanan mau ke Jakarta. Tuh kan bener. Semoga hari ini aku punya teman buka puasa. Nggak ada lagi, emang aku selalu sendirian. Ini maksudnya apa? Hari ini kamu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ih, serem banget kalau hidup lagi jadi zombie nggak ya? Tolong. Ada apa guys? Reno tiba-tiba kena serangan jantung. Sekarang dia udah nggak bernafas, Ren. Aku mau Reno hidup lagi.
Reno, lo hidup lagi, kirain udah mati. Tadi gue udah ngeliat surga, kenapa balik lagi? Bukan saya pembunuh Mimi, Om. Kamu pasti pembunuh anak saya. Ada apa ini kok ribut-ribut? Gue dituduh membunuh Mimi, Ren, padahal bukan gue pelakunya. Dia pasti menaruh racun di makanan anak saya. Saya akan melaporkan dia ke polisi, biar dia dipenjara seumur hidup. Sabar dulu ya Om, aku mau Mimi hidup lagi. Papa, Miska, Mimi, ini beneran lo. kok gue hidup lagi ya? Perasaan tadi gue udah nyangkut di awan dah. Mimi, kenapa kamu meninggal? Gue didorong sama papa gue dari tangga, dia jahat. Ih, Om ya, maling teriak maling. Wah, jadi mulai hari ini jodoh aku nggak bisa ngerasain apa-apa. Air ini manis banget, aku harus cari orang yang nggak bisa ngerasain air ini. Ren, gue aus banget, bagi air dong. Jangan-jangan. Ih Ren, ini minuman apaan sih? Manis banget, aneh. Syukur deh, berarti dia bukan jodoh aku. Apa lo bilang? Orang gue udah ketemu jodoh gue, ciri jodoh gue jalannya lompat-lompat. Kodok kali. Ya, saudaranya. Hai Lia, ciri jodohmu apa? Ciri jodoh gue indera pengecapnya pahit. Jadi dia cuma bisa ngerasain pahit. Yang pasti jodoh gue lebih bagus daripada lo. Ciri jodoh lo apa? Jodoh aku kehilangan indera pengecap. Ren, besok lo datang ke acara nikahannya Bu Guru nggak? Bu Guru nikah? Iya woi, ternyata selama ini jodohnya Bu Susi itu Pak Joni. Bukannya mereka sering berantem kayak Tom and Jerry? Iya, tapi tadi ciri jodohnya Bu Susi nggak bisa berkedip. Dan tiba-tiba hari ini si Pak Joni nggak bisa berkedip, woi. Jodoh aku kemana ya? Aku udah kasih air ini ke satu sekolah, tapi semuanya bisa ngerasain manis. Guys, tau nggak? Ada anak baru, ganteng banget. Ya iyalah ganteng, lo nggak tahu dia itu pangeran. Jadi pangeran sekolah di sekolah kita. Pasti pangeran jodoh gue, woi. Permisi, ruang kelas A di mana ya? Kalian siapa ya? Kami pengawal dari kerajaan, kami mau mengantarkan makanan untuk pangeran. Enaknya jadi anak raja, makanan aja khusus. Pangeran sedang sakit, lidahnya bermasalah, jadi tidak boleh makan sembarangan. Sakit? Kemana ya pangeran? Hei, culun, jangan nyari-nyari pangeran deh. Pangeran itu jodoh gue. Halo, salam kenal. Aku anak baru di sini. Ya ampun, ganteng banget pangeran. Kamu pasti jodoh aku. Nih minum-minuman aku pangeran. Pangeran, ini minuman aku. Ih, apaan sih lo ikut-ikutan? Tenang, aku bakal minum dua-duanya kok. Gimana rasanya pangeran? Gimana? Minuman ini kok rasanya... Dijaga iblis atau malaikat? Siapa juga yang mau dijaga iblis? Anak-anak semua, ayo cepat masuk ke dalam bis. Kita sudah mau berangkat. Siap, Pak. Ren, jangan naik bis itu. Akan terjadi hal buruk. Guys, jangan naik bis itu yuk. Kita naik kendaraan lain aja. Sotoy banget sih lo Ren. Gue kan udah bayar mahal bis ini. Ya kali naik kendaraan lain. Iya, nggak jelas banget sih Ren ngatur-ngatur. Ren, gue ikut lo. Ayolah. Ren, lo tau nggak bus yang ditumpangi teman-teman kecelakaan? Astaga. Untung aja gue ikutin kata lo, Ren. Kalau nggak sekarang gue udah meot. Ma, aku pulang. Akhirnya anak mama pulang. Kamu mau mama masakin apa, nak? Ren, beli makanan aja. Bilang mamamu jangan masak. Gak usah masak, Ma. Kita beli aja. Kenapa, nak? Masakan mama nggak enak ya? Jadi sedih, mama. Gak gitu, Ma. Aku takut mama capek. Astaga, Ren, kamu tahu nggak? Untung aja tadi kamu suruh mama jangan masak. Kompor kita meledak. 200 juta sekarang atau 2 juta setiap buat orang tersenyum. Aku kan suka lihat orang tersenyum karena kalau orang itu tersenyum berarti dia lagi bahagia. Ren, mama gorengin ayam buat kamu, tapi gosong gara-gara mama tinggal angkat jemuran. Mama buang aja ya. Jangan, Ma. Sini aku makan. Pasti rasanya tetap enak walaupun gosong karena yang goreng kan ibu bidadari. Bisa aja kamu. Kakak, ini adik abis gambar rumah. Bagus gak? Wah, ini gambar rumah terbagus yang pernah kakak lihat. Kamu berbakat banget. Serius kak, soalnya teman-temanku bilang gambarku jelek kayak mukaku. Mana ada, lagian mukamu kan cantik kayak princess. Ya emang sih aku cantik, kan yang jelek mah kakak. Dih. Gue sedih banget salah potong rambut, malah jadi kayak Dora. Ih, enggak kok, rambutmu bagus. Mukamu kan emang udah cantik. Mau model rambut apapun tetap cantik. Jangan muji gue kayak gitu dong, Ren, jadi enak. Ren, punyamu 0 kan? 1, Mah. Apa? Berarti kamu bakal bunuh 1 orang. Mama gak mau punya anak membunuh. Pergi kamu dari sini. Sistem ini pasti salah, Mah. Pergi atau mama telepon polisi untuk tangkap kamu.
Ih, itu kan si pembunuh. Woi pembunuh, ngapain lo di sini? Pergi nggak lo? Kita lemparin batu aja guys biar dia tahu rasa. Aku bukan pembunuh. Gak usah bohong, di sistem lo aja korban lo ada 1 orang. Pembunuh. Ren, mulai hari ini kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Kenapa, Pak? Kamu pembunuh. Lala, kamu masih mau kan sahabatan sama aku? Lo pikir aja sendiri, setan aja nggak mau temenan sama lo. Papa, aku dikeluarin dari sekolah. Papa, saya sudah bukan papamu. Saya tidak mau punya anak pembunuh. Tapi, Pak, aku udah gak punya siapa-siapa lagi selain Papa. Pergi, mati aja sana kamu, pembunuh. Aku udah gak kuat lagi. Semua orang benci sama aku. Lebih baik aku mati aja. Wah, aku bisa tahu umur asli orang. Pak, aku ke Indomaret dulu ya mau beli es krim. Jangan banyak-banyak ya nak, ntar kamu batuk. Umur Papa udah 70 tahun. Enggak, papa baru 40 tahun nak. Tapi di sistemku umur Papa 70 tahun. Berarti kamu bukan anak saya. Mamamu selingkuh. Ma, Ren, ini anak siapa? Hai Elsa. Hai kakak Ren. Loh, kok kakak sih? Kita kan sekelas. Gak apa-apa, aku kan muda. Kamu udah umur 20 tahun, kok masih SMP? Iya, sebenarnya aku nggak naik-naik kelas. Perkenalkan, saya guru baru di sini. Wah, ganteng banget. Iya, mana masih muda lagi. Hah, 75 tahun? Pak, kok muka Bapak masih muda banget sih? Padahal Bapak udah kakek-kakek. Heh, jujur amat sih kamu. Iya, saya oplos. Oplas kali, Pak. Kalau umurku sendiri berapa ya? 21. Di akte lahirku, aku lahir tahun 2008. Jangan-jangan lo bukan anak. Coklat maju atau coklat mundur? Ini maksudnya apa sih? Coklat maju itu artinya kamu akan mempercepat waktu dan berada di masa yang akan datang dalam 24 jam lagi. Kalau gitu aku pilih coklat maju. Hai guys, kalian pilih coklat apa? Gue milih coklat mundur soalnya hidup gue lebih enak di masa lalu waktu orang tua gue masih hidup. Kalau udah milih maju ke masa depan, gak mungkin bisa balik lagi ke masa sekarang. Aku milih coklat maju soalnya aku yakin di masa depan aku bakal jadi orang sukses. Ngimpi lo, orang tua lo aja miskin, mana mungkin lo jadi orang kaya di masa depan. Kan gak ada yang tahu. Gue yang bakal jadi orang sukses. Gue orang paling kaya di masa depan. Bener banget, udah pasti Tania yang jadi orang paling kaya nanti. Secara kan orang tua dia konglomerat, bukan si Ren anak tukang beca. Ren mah paling jadi babu. Hei anak tukang beca, 12 jam lagi kita bakal ketemu di masa depan. Siap-siap lo jadi babu gue. Kenapa gitu? Bisa aja kita sama-sama sukses di masa depan. Enak aja, cuma gue orang kaya satu-satunya di masa depan, gak usah iri lo. Kira-kira si Ren bakal jadi pengemis, pemulung, atau jangan-jangan jadi tukang beca juga? Kenapa kalian yakin banget masa depan aku bakal buruk? Bacot. Aku penasaran apa yang akan terjadi sama orang-orang sombong kayak kalian di masa depan. Halah, berisik lo Ren. Anak tukang beca gak usah banyak gaya, nasib lo gak bakalan beruntung. Ren, kamu dapat surat peringatan karena telah menghina Tania. Apa? Fitnah, aku gak ngehina Tania, Bu. Cukup, ibu gak mau dengar. Ibu lebih percaya anak konglomerat daripada anak tukang beca. Tapi, Bu, Diam, mulai sekarang kamu gak boleh menggunakan fasilitas sekolah. Tania, kamu gak bisa berlaku semena-mena kayak gini ke aku. Wah, suka-suka gue, duit gue banyak, gue bisa beli harga diri lo. Kamu keterlaluan, kita lihat aja di masa depan apa kamu masih bisa berlaku kayak gini. Beraninya lo nantangin gue. Gue injek-injek lo di masa depan. Hajar, Tan. Sadar diri, lo selamanya cuma anak tukang beca. Guys, siap-siap 1 menit lagi. Semoga masa depanku bagus. Aku bisa pilih mau jadi apa? Pengusaha atau dokter? Cita-cita aku kan dari kecil pengen jadi dokter biar bisa nyembuhin banyak orang. Nak, kamu pilih jadi pengusaha kan? Kamu akan jadi pengusaha kaya raya kan? Maaf, Pak. Aku pilih jadi dokter. Apa? Dasar anak bodoh. Kamu kan tahu mama papa maunya punya anak pengusaha kaya raya. Ma, Pa, adik pilih jadi pengusaha kaya loh. Adik memang bisa diandalkan, tidak seperti si Ren, bodoh. Hei, mulai sekarang papa nggak mau membiayai uang sekolahmu lagi, Ren. Kamu angkat kaki dari rumah ini. Mama anggap kamu sudah mati. Tapi apa salahnya jadi dokter, Pa, Ma? Kami tidak sudi punya anak dokter. Kami maunya punya anak pengusaha kaya raya. Selamat pagi, Dr. Ren. Pagi semuanya. Dokter, ada pasien yang membutuhkan bantuan Anda. Sepertinya dia butuh dioperasi, tapi ada masalah. Baik, saya ke sana. Dokter, tolong suami saya. Dia sekarat, dia butuh dokter, tapi kami tidak punya uang. Mama, Papa, please izinin aku jadi dokter. Aku pengen jadi dokter gratis biar bisa ngobatin orang-orang sakit yang gak punya uang. Dasar anak bodoh.
Hidup itu untuk mencari uang, dan papa nggak suka seorang dokter. Adikmu akan menjadi seorang pengusaha kaya. Kami tidak mau punya anak sepertimu. Pergi kamu, dasar anak bodoh. Kamu Ren kan, Nak? Iya. Ma, ayo kita pergi dari sini. Papa malu. Tunggu, jangan pergi, biar anak bodoh ini membantu kalian. Kenapa kamu mau membantu kami, Nak? Kemana adik? Bukannya dia menjadi pengusaha kaya? Adikmu membuang papa dan mama setelah dia menjadi pengusaha kaya. Dia tidak mau mengakui kami sebagai orang tuanya karena malu. Kami hidup melarat dan tinggal di kolong jembatan. Operasi sukses, papa sudah sehat kembali. Makasih Ren, untuk biayanya akan kami cicil. Tidak usah, semuanya gratis dan kalian juga bisa tinggal di rumahku. Nak, maafkan papa dan mama yang dulu jahat sama kamu. Pil kuning atau pil hijau? Aku lebih suka pil hijau. Loh, waktu 8 jam di atas kepalaku ini apa? Kamu harus menunggu 8 jam lagi agar kekuatan pil yang kamu minum bisa bekerja. Ren, kamu minum pil apa? Hijau, kamu apa? Ya pil kuning lah. Kalau kuning kan artinya pil pintar. Kalau hijau itu pil bodoh. Masa sih? Ya udah siap-siap aja otakmu makin kusut. Palingan kamu juga nggak naik kelas tahun ini. Bentar lagi ujian, aku pasti dapat nilai paling tinggi. Aku kan minum pil kuning. Apa iya? Itu kan si Ren, anak yang selalu dapat ranking terakhir di kelas. Iya minum pil hijau. Hah? Serius? Udah otaknya minus makin minus deh dia. Aku pasti dapat ranking 1 tahun ini. Yalah, mimpi jangan ketinggian deh kamu. Kamu kan dari lahir emang udah bodoh. Aku yakin pil yang aku minum pasti pil pintar. Udahlah, mending kamu pulang aja daripada ngabis-ngabisin kertas ulangan. Anak-anak, sebentar lagi ujian akan dimulai. Si Ren ikut ujian, Pak. Dia kan udah pasti dapat 0. Udah, jangan bully teman kalian. Nih, ambil soal kalian. Pilku udah aktif. Loh, kok soalnya udah ada isinya semua? Dapat 100 ini mah. Pak, saya sudah selesai. Hah? Cepet banget. Jangan-jangan dia bikin contekan. Anak-anak, jangan berisik. Ini masih waktu ujian ya. Kok bisa ya, soalnya udah ada jawabannya semua. Tapi jawabannya bener gak ya? Tukang nyontek. Anak-anak, hasil ujian sudah keluar. Kali ini aku pasti dapat 100. Lihat kan si Dodol dapat 0 lagi. So-soan aja deh ngerjain cepet-cepet biar dikira pinter. Ren Dodol, kita taruhan yuk. Taruhan apa? Ngerjain soal mat. Siapa takut? Aku kan udah download aplikasi Checkmate. Yang pertama ada fitur jepret dan selesaikan. Kalian tinggal foto soal kalian kayak gini, terus langsung keluar deh jawaban dan cara penyelesaiannya. Yang kedua dia ada fitur homework check buat ngoreksi jawaban kita benar atau salah dalam 1 detik. Gak kesulitan lagi deh buat kerjain tugas mat. Kalah kan kamu? Hah, kok bisa? Biasanya nilai mat kamu paling jelek di kelas. Mulai sekarang nilai mat aku bakal bagus terus. Vote apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu jelek atau cantik. Kalau hasilnya jelek, kamu akan dibunuh. Ma, vote aku cantik dong. Enak aja, kamu kan cuma anak tiri. Tiap lihat muka kamu, saya jadi inget sama ibu kamu yang saya benci. Saya vote kamu jelek. Tania, tukeran vote yuk. Kamu juga pasti nggak pengen dibunuh kan? Aku vote kamu cantik. Kalau gitu aku vote kamu jelek biar kamu dibunuh dan aku bisa pacaran sama pacarmu. Hah? Nek, tolong bantuin aku nggak mau mati. Apa orang-orang vote kamu jelek, cu? Iya, Nek. Astaga, yang sabar ya, cu. Memang hidup ini kadang tidak adil. Meskipun kita sudah berbuat baik kepada orang lain, belum tentu orang lain akan berbuat baik juga kepada kita, cu. Kamu anak yang baik. Nenek vote kamu cantik ya, cu. Makasih, Nek. Guys, yang vote si Ren jelek gue bakal kasih 1 juta. Wah, oke. Mau banget. Yeay, gue dapat 1 juta. Jangan dong. Aduh, kenapa orang-orang jahat banget sama aku? Padahal aku selama ini baik ke mereka. Lebih baik aku jadi orang jahat aja. Ren, jangan jadi jahat. Senyummu terlalu manis untuk jadi antagonis. Aku akan vote kamu cantik karena kemarin kamu udah berbagi ke anak-anak yatim. Makasih Marco, tapi apa hubungannya sama anak-anak yatim? Ya, cantik kan bukan dilihat dari muka aja, tapi dari hati juga. Beb, aku kan pacar kamu. Vote aku cantik dong. Aku udah bosen sama kamu. Kalau kamu mati, berarti aku bakal punya pacar baru. Apa? Bosen gimana? Aku sebenarnya selama ini cuma pura-pura suka sama kamu. Ternyata selama ini papa benar. Aku nyesel nggak dengerin papa. Aku harusnya putusin cowok itu dari dulu. Kesempatan terakhir aku. Adik, tolong vote kakak cantik dong. Kamu nggak mau kehilangan kakak kan? Kalau gak ada kakak, papa pasti lebih sayang sama aku. Aku vote kakak jelek. Selamat tinggal kakak. Hah? Ren, jangan sampai ada yang tahu kalau diamondmu banyak. Nanti pada minta lagi. Ya nggak apa-apa lah, kan berbagi itu bagus. Kalau lo kehabisan diamond, lo bakal dibunuh sama iblis nafsu. Iblis nafsu, serem banget.
Terus kalau waktu di atas ini artinya apa? Kalau sampai waktunya habis dan diamond lo masih banyak, lo bakal dapat uang, Ren. Semakin banyak diamondnya, semakin banyak uangnya. Halo Ren, boleh pinjem diamond gak? Gue butuh banget nih buat bayar uang sekolah. Gak ada, diamondku pas-pasan. Aku harus ngumpulin diamond yang banyak biar dapat banyak uang nanti. Guys, kalau ada yang butuh bantuan, bilang ke aku ya. Aku masih ada diamond kok. Eva, aku butuh diamond buat beli makan. Gue juga, Pak. Pak, aku nggak punya diamond. Boleh bagi juga gak? Kasian banget lo, Ren. Nih gue bagi. Aduh, aku harus bayarin biaya pengobatan adikku. Segini doang mah, kurang. Ya udah, ini semuanya buat kamu. Kelihatannya kamu butuh banget. Wah, banyak banget diamond aku. Jadi nggak sabar nunggu waktunya habis. Ren, diamondmu ada banyak ya. Kalau gitu kamu bisa dong bayarin biaya rumah sakit adikmu. Dia butuh diobati, Ren. Enak aja, ini kan diamondku mah. Lagian aku juga nggak peduli sama adik. Astaga, kamu bener-bener jahat banget sama adik. Ma, adik udah gak kuat lagi. Sabar ya nak, ini peluk boneka kesayangan kamu aja ya adik. Rusakin boneka adik. Oke, yang penting dapat diamond. Cucuku, nenek titip diamond ini sebentar ya. Nenek mau ke toilet. Iya nek, baik cu. Aku bawa kabur aja diamondnya nenek. Akhirnya diamondku habis juga. Hah? Filia, kamu bilang apa barusan? Bukannya katamu diamond kita nggak boleh habis? Mau aja ditipu. Sekarang lo udah gak punya waktu lagi buat berbagi diamond lo. Selamat dibunuh iblis nafsu, Ren. Air pintar atau air kaya? Karena keluargaku lagi butuh uang dan aku nggak punya uang. Aku minum air kaya aja deh, siapa tahu nasibku berubah. Hah? Ini nggak salah, saldoku unlimited. Aku udah jadi orang kaya. Ma, aku berangkat sekolah dulu ya. Tunggu nak, kamu udah dikeluarkan dari sekolah karena mama nggak bisa bayar uang sekolah kamu. Hah? Mama kenapa nggak bilang sama aku? Mama udah nggak punya uang sama sekali. Kamu tahu kan, kita aja udah nggak punya beras. Tunggu bentar. Maaf nak. Sekarang mama cek rekening mama ya. Hah? Kamu kirim uang 300 juta? Ini beneran, mama nggak salah lihat. Kamu nggak nyolong kan? Enggak dong, Ma. Hey guys, tahu gak aku habis beli tas 4 juta. Wah, kamu emang kaya banget sih. Itu si culun, dia pasti pakai tas yang 10.003. Iya, dia kan miskin. Kalian nggak capek ya tiap hari kerjanya cuma gosipin aku? Bacot, suka-suka kita. Anak-anak, ayo berkumpul ke lapangan sekarang. Ada apa, Pak? Jadi hari ini ada pengecekan saldo rekening. Yang saldonya di bawah 8 juta akan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Itu namanya nggak adil. Semua orang kan berhak untuk sekolah. Bilang aja lo takut karena gak punya duit. Siapa bilang aku nggak punya uang? Sudah cukup, jangan berantem. Heh Ren, lo siap-siap aja deh pergi dari sekolah ini. Orang tua lo aja jual es batu di pinggir jalan. Mana mungkin lo punya duit? Jangan so tau deh kamu. Kamu kan nggak tahu saldo asliku berapa. Sok banget lo. Ya udah, kita taruhan aja siapa yang saldonya lebih besar. Yang kalah hukumannya botakin rambut. Berani nggak lo? Oke, aku terima. Lagu banget, gue yakin dia pasti kalah. Udah gak sabar kali dia dipanggil si botak culun. Oke, semua anak sudah menunjukkan saldonya. Sekarang giliran kamu, Ren. Mereka pasti kaget. Cepat tunjukkan saldomu. Oke, aku tunjukin. Pasti saldonya 0 si anak penjual es batu. Iya weh, dia pasti kalah. Kasian banget. Udah culun, miskin, jelek, botak lagi. Kalian lihat aja. Ini maksudnya apa? Itu artinya kamu bisa melihat seumur hidup, Ren. Ren, jatah melihatmu ada berapa banyak, nak? Aku nggak dapet jatah melihat, mah. Sudah papa duga, anak itu pasti akan buta selamanya. Jangan bicara gitu, kasihan anak kita. Adek, temenin kakak ke rumah nenek yuk. Enggak ah kak, adek lagi sibuk kerjain tugas nih. Kok kamu bohong sih? Kamu pikir kakak nggak bisa lihat kamu lagi main game? Dih, kata papa kakak buta. Berarti kakak cuma caper aja pura-pura buta. Ren, kemarin tante beli barang sama mamamu, tante ngutang 100.000. Ini uang 100.000 tante titip ya buat bayar utang ke mamamu, jangan lupa kasih. Ini kan uang 2.000 tante mau nipu aku. Loh, kata mamamu kamu itu buta. Enak juga ya pura-pura buta jadi bisa lihat kelakuan semua orang. Lala sahabatku, apa kabar kamu hari ini? Seperti biasa, aku baik-baik aja Ren. Kamu bohong, itu wajahmu luka semua. Siapa yang pukulin kamu? Kamu dapat jatah melihat Ren, aku seneng banget. Aku penasaran hujan uang tuh kayak gimana? Apakah semua orang bakal jadi kaya? Mana ya hujan uangnya? Kok nggak ada? Ren, lo tau nggak ada yang aneh?
Ada apa? Kok kelihatannya mukamu seneng gitu? Tadi pagi aku dan orang tuaku membagikan uang dan makanan untuk orang miskin. Tiba-tiba siang ini turun hujan uang di rumahku, Ren. Keluargaku jadi kaya mendadak. Tapi rumahmu doang yang turun hujan uang. Iya, aneh banget. Ma, Pak Ray masuk penjara lagi. Iya, biasa dia melakukan tindak kriminal. Astaga, kenapa sih dia nggak tobat-tobat selalu jahatin orang? Kata siapa saya di penjara? Saya sudah bebas. Hahaha. Loh, apa ini? Kok turun hujan batu di atas kepala saya? Tolong! Oh, ternyata setiap orang yang berbuat baik akan turun hujan uang dan setiap orang jahat akan dihujani batu. Iya, Ren, kasiannya si Pak Ray udah botak, benjol lagi, jadi mirip ikan lohan. Ih, nggak boleh ngomong gitu. Biarin aja, Pak Ray kan jahat. Pergi ke Soo atau Pulau Jeju? Ya, Pulau Jeju lah. Guys, hati-hati loh, kalian jangan keluar rumah. Lagi ada manusia setengah iblis di pulau ini. Dia mengincar otak manusia. Udah 44 korban dalam sehari. Aduh, takut banget. Serem banget. Jadi nyesel pergi ke pulau ini. Gue pernah baca buku tentang ramalan manusia setengah iblis di pulau ini. Katanya dia membunuh karena punya dendam di masa kecil. Van, kok kamu tahu banget sih? Jangan-jangan kamu yang manusia iblis itu. Gak mungkin lah orang aku aja sama kalian dari kemarin. Aduh, gue takut banget. Menurut buku ramalan itu, manusia setengah iblis bakal membunuh semua orang di Pulau Jeju ini. Dan sekarang dunia udah terancam kegelapan. Gimana nih nasib kita? Ya gimana lagi? Kita juga udah kejebak kan di pulau ini. Teman-teman, gue mau pergi anterin kue ulang tahun ini ke rumah si Johan ya. Tapi ini udah malam banget, Miho. Lo nggak takut apa? Enggak kok, tenang aja. Gue bawa mobil. Oke, hati-hati di jalan, Miho. Guys, kabar buruk. Miho semalam dibunuh pas pergi ngantar kue. Dia ditemukan tewas mengenaskan di tengah jalan. Yakin dia dibunuh atau kecelakaan mobil? Polisi bilang dia dibunuh manusia setengah iblis. Ada saksi mata yang melihatnya, tapi setelah itu dia pingsan. Aduh, aku jadi takut banget. Gimana kalau kita pergi aja dari pulau ini? Gak bisa, setiap orang yang datang ke pulau ini sudah kena kutukan dan gak boleh pergi dari pulau ini. Emangnya kenapa kalau kita pergi, Van? Kalian bakal dikejar sama iblis pembunuh itu. Ya ampun, udah 13 korban lagi tadi pagi. Gue curiga banget sama si Van. Dia kan semalam juga ngilang pas Miho pergi. Dan dia kayak tahu banget soal manusia iblis pembunuh itu. Jangan-jangan dia lagi pelakunya. Guys, baca berita deh, katanya saksi matanya udah sadarkan diri. Dan sebelum dia pingsan, dia ngelihat manusia setengah iblis itu punya tanda garis merah di lehernya. Lihat kan, aku nggak kenapa-napa. Belum waktunya, ramuan itu bekerja dalam 12 jam lagi. Apa? Itu si pengabdi setan lemes amat. Bentar lagi tewas dia. Aku bukan pengabdi setan. Kira-kira dia matinya jadi debu atau tiba-tiba kebakar ya guys? Halo Ren. Marco, Pak Guru menjebakmu. Sebenarnya ramuan itu bukan pemusnah ilmu hitam, tapi itu racun yang dapat membunuhmu dan memusnahkan kekuatan es krim immortal yang kamu makan. hah? Jadi 12 jam lagi aku bakal mati. Ya gitu. Tapi kenapa Pak Guru ngelakuin ini? Kita harus cepat cari penawarnya. Tapi sepertinya racun itu dibuat oleh Pak Guru sendiri. Tuh, kalian harus membuka lemari nomor 3 di kantor guru. Di sana Pak Guru menyimpan kotak rahasia. Kotak rahasia apa, Nek? Hanya orang yang memakan es krim immortal yang dapat membuka kotak rahasia itu. Hah? Berarti aku bisa membuka kotak itu. Tapi kalian harus hati-hati. Jangan sampai Pak Guru tahu, karena dia sudah bukan manusia sebenarnya. Hah? Bukan manusia? Ren, kita udah gak punya banyak waktu. Ayo cepet kita cari kotak itu. Iya, Marco. Ini kotaknya kan? Kayaknya iya deh. Aku coba buka ya. Hei anak-anak nakal, kembalikan kotak itu. Pak Guru. Sebenarnya Bapak nyembunyiin apa sih? Kenapa Bapak racunin saya? Marco, jangan lari kamu. Ren, sini ikut saya. Berani-beraninya Marco membawa pergi kotak itu. Marco kemana sih? Hei, Ren. Marco. Sini aku lepasin tanganmu. Kita harus cepat pergi dari sini dan membuka kotak ini. Kalau enggak kamu bisa mati. Iya, Marco. Pancingan saya berhasil. Akhirnya anak curut ini datang juga. Sekarang kembalikan kotak itu. Rem, cepat buka kotaknya. Jangan. Kurang ajar kalian. Lihat saja saya akan membalas perbuatan kalian. Apa? Jadi selama ini Pak Guru udah mati. Simon Says, bunuh sahabatmu. Kamu ngapain, Cherry? Simon says aku harus membunuhmu. Aku nggak punya pilihan lain, Ren.
Aku juga dapat perintah yang sama, Cherry. Kita harus cari jalan keluar yang lain. Nggak ada cara yang lain. Aku harus ikutin perintah Simon. Aku nggak mau mati. Cherry, maafin aku kalau gitu. Simon says, jangan berkedip. Aduh, gawat, gue pengen ngedip. Simon says, buat temanmu berkedip, maka kamu boleh berkedip. Ren, apa-apaan sih? Jangan pegang muka gue. Aduh, gue jadi ngedip. Sorry, aku nggak kuat lagi. Lo curang, Ren. Lo jahat. Simon says, mabar Mobile Legend. Oke. Mek, cemas kode. Kalian penasaran gak sih, kok aku bisa mabar sama Bagong? Tinggal pakai titik chat aja, banyak suara influencer terkenal. Kode. Intinya satu, jangan cemas. Nah, ini aku kasih tahu caranya ya, gampang banget. Pertama-tama tinggal masuk room, buka izin, dan tinggal pilih deh suara pemain pro yang kalian suka. Lalu klik buka game dan pakai deh. Cek bio aku ya. Yuk komen suara influencer favorit kamu. Aduh, aku nggak bisa lakuin ini semua. Aku udah nggak kuat lagi. Kamu kenapa? Aku merasa bersalah. Pertama, aku udah ngebunuh sahabatku sendiri. Terus, tadi aku bikin orang berkedip dan dia disingkirkan. Terus, cukup. Kamu kan bukan orang jahat, jadi jangan menyalahkan dirimu sendiri. Kamu kan melakukan semua itu demi sebuah game. Iya, kamu bener juga sih. Oh iya, nama kamu siapa? Namaku Simon. Warna darahku biru. Ren, kamu harus private warna darahmu. Jangan sampai ada yang tahu. Iya mah. Ren, warna darahmu apa? Aku kuning. Kamu apa? Aku hijau, berarti aku keturunan orang pintar. Rina, kalau kamu dapat warna apa? Warna darahku biru. Hanya aku yang punya golongan darah biru. Hah, yang dapat warna biru kan aku. Rina, kamu bohong kan? Warna darahmu bukan biru. Apaan sih? Darahku beneran biru kok. Anak-anak, ayo berkumpul di aula sekarang. Ada orang kerajaan yang datang ke sekolah kita. Halo semuanya, saya petugas dari kerajaan yang ditugaskan untuk mencari anak raja yang hilang 15 tahun yang lalu. Siapa ya anak raja itu? Keren banget, ada anak bangsawan di sekolah kita. Apa ada yang memiliki warna darah biru? Aku. Warna darahku biru. Cepat bawa aku ke istana. Aku anak raja. Bohong, aku yang berdarah biru. Ren, katamu tadi darahmu kuning. Aku terpaksa bohong karena disuruh sama mama. Ren itu cuma orang biasa. Dia selalu pengen jadi aku. Hanya anak raja yang memiliki darah biru. Ada yang bohong di antara kalian. Ya udah, kita buktiin aja. Gimana caranya? Ini pakai alat pengecek darah. Kita lihat darah yang keluar dari jari kita warna apa. Udah pasti terbukti darahku biru. Baiklah, kalian bisa mencobanya sekarang. Coba lihat. Tuh kan? Gak mungkin. Dasar pembohong. Ini pasti salah. Sekarang sudah terbukti warna darahku yang biru. Gak mungkin darahku berubah. Ren, tadi aku lihat Rina ngisi alat pengecek darah itu pakai tinta palsu. Dia ngejebak kamu. Apa? Aku harus kasih tahu semua orang sebelum terlambat. Oke, Ren. Akhirnya aku bisa kembali ke kerajaan dan bertemu ayahku. Tunggu. Hasil tadi nggak bener. Dia udah curang. Dia ngisi alat itu pakai tinta palsu. Heh, Ren, datang-datang fitnah. Gak capek ganggu aku. Kalau begini saya jadi bingung. Saya tidak boleh sampai salah membawa anak raja. Kita harus mengeceknya sekali lagi. Ini ada pen jarum, kalian bisa mengeluarkan darah dari jari kalian. Kita mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Maulah siapa juga yang bakal nolak. Loh, kok ada pilihan kakek atau paman? Siapa aja lah. Yeay, akhirnya punya HP baru, bisa foto-foto bareng kakek buat kenang-kenangan. Ren, ayo siap-siap. Kita harus ke rumah duka sekarang. Siapa yang meninggal, mah? Kakekmu, Ren. Hah? Kakek kan masih sehat-sehat aja tadi pagi. Mobil gratis, boleh deh buat anterin mama ke pasar. Apa sih maksud dari pilihan-pilihan ini? Ma, tahu nggak aku dapat mobil loh, mama pasti seneng kan? Loh, kok mama malah nangis sih? Kenapa, mah? Keluarga kita terkena kutukan meninggal. Maksudnya? Adikmu udah nggak ada, Ren. Jangan-jangan ini semua karena barang-barang yang diberikan itu. Aku kangen kakek dan adik, aku mau mereka kembali. Hah? Lebih baik aku yang menghilang dari dunia ini. Melihat lokasi orang atau umur orang? Lokasi orang ah. Ren, lo lihat hamster gue nggak? Dia hilang keluar dari kandang. Kekuatanku bisa nggak ya kalau hewan?
Hamstermu ada di bawah tangga. Astaga, itu dia di bawah tangga. Kok dia kena stroke? Badannya kaku gini. Kayaknya dia jatuh dari tangga deh. Kesian. Ren, mamamu ada chat kamu nggak sih? Di mana ya dia jam segini belum pulang? Papa kenal Pak Hadi? Itu kan bosnya mama, kenapa nak? Gak apa-apa, Pak. Nanya aja. Mama pulang. Mama habis dari mana? Dari kantor lah, nak. Kerja biasa. Sistemku dari tadi nggak error kok. Mama dianterin siapa? Itu bos mama, Pak Hadi. Dia ganteng, kaya, dan baik lagi. Nggak kayak papamu. Mama pergi kerja dulu ya. Mama buru-buru nih, banyak urusan. Tapi kan hari ini hari libur, Ma. Ayo kita sarapan bareng dulu. Iya istriku, kamu tiap hari pergi terus, jarang di rumah. Saya udah dijemput, saya pergi dulu. Ya udah nggak apa-apa nak, kita sarapan berdua aja. Mama lagi di mana ya sekarang? Hah? Buat apa aku hidup? Nggak ada yang peduli juga sama aku. Bobby, kenapa kamu nggak bales chat aku dari kemarin? Aku butuh bantuan kamu. Gue lihat sih, tapi gue nggak mau bales. Ngapain sih lo chat-chat gue, ganggu aja. Vira, aku telepon kamu semalam. Kamu udah tidur ya? Gue sengaja nggak mau angkat karena lo nggak penting. Aku butuh teman, tapi nggak ada yang peduli sama aku. Ren, lo ngapain di sini? Ngerusak pemandangan aja deh. Aku butuh teman. Cari aja sana di kebun binatang. Siapa tahu ada monyet yang mau temenan sama lo. Kenapa sih semua orang jahat sama aku, padahal aku tulus sama mereka? Jangan sedih, aku mau kok temenan sama kamu. Kamu siapa? Nggak usah pura-pura peduli sama aku. Selama ini nggak ada yang peduli sama aku. Aku beneran peduli kok sama kamu, cuma kamu aja yang gak tahu. Kamu terlalu fokus sama orang-orang yang jahat sama kamu. Udahlah, lagi pula 1 menit lagi aku juga mati. Itu gak akan terjadi. Aku bisa tahu minuman terakhir orang atau kapan terakhir kali orang itu mandi. Mandi terakhir deh, soalnya banyak orang yang males mandi. Pagi, Mama udah mandi belum? Udah dong. Ih, Mama bohong, udah 3 hari Mama nggak mandi. Bohong apaan? Dia maksud mama udah 3 hari yang lalu. Lagian kan mama nggak kotor di rumah doang. Mama jorok. Papa pulang. Hai, Pa. Papa mandi dulu ya. Loh, kan Papa 2 jam yang lalu baru aja mandi. Papa emang tiap 2 jam sekali mandi, biar bebas dari debu dan kotoran. Hai Beb, ayo kita pergi nonton ke bioskop. Aku udah siap-siap nih, udah ganteng. Ayo. Kok ada bau-bau aneh ya, tapi dari mana? Dari mulutmu kali, terlalu dekat sama hidung. Ih, enak aja. Kamu udah 7 hari nggak mandi. Aku lagi hemat air, lagian bau dikit nggak apa-apa kan? Jangan deket-deket aku, kamu jorok banget.